Pemkab Bondowoso dinilai lamban menyikapi kondisi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Terbukti banyak kebijakan yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif yang belum realisasi. Padahal, kebijakan yang bernilai miliaran rupiah itu sangat dibutuhkan berbagai elemen masyarakat terdampak pandemi. Sorotan tersebut menjadi salah satu poin dalam orasi politik yang disampaikan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bondowoso, Haji Ahmad Dafir, dalam doa bersama Harlah ke-23 PKB di Aula Kantor DPC PKB Bondowoso, Kamis 22 Juli 2021. Sebagai simbol bahwa cikal bakal PKB merupakan rintisan dari NU, dalam kesempatan tersebut dilakukan potong tumpeng yang diterima langsung Wakil Rois Syuriah NU, Kiai Haji Asyari Pasha LC. Ahmad Dafir meminta kader PKB ke depan untuk lebih peka terhadap kontribusi partai kepada kebutuhan masyarakat, utamanya di tengah pandemi seperti saat ini. Yang kita lakukan ini adalah bagaimana mengingatkan kembali, dan tidak hanya mengingatkan, mengembalikan PKB sebagaimana cita-cita luhur pendiri PKB pada tahun 98, yaitu ulama, para ulama, Nahdlatul Ulama. Dan jargon telah diberikan dari ulama untuk bangsa. Artinya apa? Kita melihat pandemi ini bukan hanya warga Nahdlatul Ulama. Kita tahu masyarakat Bondowoso hari ini sedang panik. Kita tahu masyarakat Bondowoso hari ini sedang ketakutan. Maka bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pemahaman, memberikan pelayanan, memberikan perhatian, memberikan bantuan. Itu yang ditunggu oleh masyarakat Bondowoso. Maka saya tentu bersama rekan-rekan fraksi PKB akan terus mendorong bagaimana kepedulian pemerintah daerah. Kita bukan tidak tahu bantuan-bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi, bantuan dari yang ada di APBD, bahkan DPRD. Saya ketua DPRD, Pak Tuhari selaku ketua fraksi terbesar di DPR, selalu mendukung refocusing anggaran dari sekian banyak kegiatan kita kurangi, monggo. Termasuk kegiatan anggaran DPR. Anggaran DPR kita tunda, seperti rehab gedung dan lain sebagainya, kita tunda. Semua untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk bencana darurat kesehatan. Ini sedang bencana kita. Saya kira itu. Internal PKB sendiri, Pak, mungkin ada langkah real untuk mengurangi beban psikis masyarakat dan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ada langkah real dari internal PKB? Yang pertama seperti yang saya bahas tadi, bagaimana kepedulian, memberikan bingkisan, memberikan perhatian. Tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar perhatian, umpamanya bagaimana apa potong gaji dan sebagainya, bukan itu. Itu kecil, tapi yang utama adalah kebijakan. Gaji bupati berapa sih? Gaji DPR berapa sih? Tapi ada dana miliaran yang harus segera disalurkan pada masyarakat. Kebijakan itu jauh lebih bernilai dari sekedar bagaimana menyumbangkan gaji. Kami selalu memberi pintu, selalu mendukung. Ada beberapa kegiatan yang ditunda, monggo, selama itu untuk rakyat. Selama untuk penanggulangan pandemi COVID ini. Selama untuk bagaimana memenuhi kebutuhan para tenaga kesehatan. Selama bagaimana untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selama bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja. Makanya fraksi PKB selalu berada di garda terdepan yang selalu disampaikan. Contoh CPNS, contoh juga TPP. Kita bukan hanya berpikir bagaimana nasib para ASN di saat TPP-nya ditunda, tetapi juga berdampak pada pelayanan masyarakat. Jadi bukan hanya mikirkan nasibnya para ASN, maka pasti akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Inilah kewajiban PKB untuk bagaimana peduli terhadap kepentingan rakyat, untuk bagaimana mendengarkan aspirasi rakyat, bagaimana bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, bagaimana bisa mendukung menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Himbauan atau harapannya kepada masyarakat di tengah terpuruknya ekonomi di masa pandemi. Pemerintah pada hakikatnya bukan menakut-nakuti, tetapi dibentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyat. Bahwa apakah ada masyarakat yang percaya atau tidak, itu hak mereka. Tetapi wabah itu sudah tidak bisa dipungkiri. Ini fakta. Bahwa di rumah sakit hari ini sudah antri mau masuk rumah sakit. Bahwa ada puskesmas, ada 5 puskesmas sekarang menjadi rujukan orang yang terpapar COVID. Bahwa sekarang tidak bisa dipungkiri mayat antri mau keluar. Ini tidak seperti biasanya. Ini wabah. Nah,
Bagaimana ini menyelesaikan? Kesadaran kita semua untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Patuhi anjuran pemerintah. Sederhana. Kalau kita punya mobil, kita punya motor rusak, maka untuk memperbaiki, untuk tempat konsultasi ke bengkel. Tetapi di saat menyangkut kesehatan, tentu berkonsultasi ke dokter. Mari kita ikuti arahan dokter, anjuran pemerintah, protokol kesehatan kita patuhi. Ini strategi untuk bagaimana memutus mata rantai penularan COVID. Di saat ini gerakan bersama-sama, maka semuanya akan segera selesai. Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Bondowoso, Haji Tohari SAG menegaskan, eksekutif segera realisasikan seluruh bantuan yang tersedia agar masyarakat dapat segera memanfaatkannya. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso untuk segera melaksanakan, segera mengeksekusi setiap kebijakan yang sudah kita ambil bersama. Ada beberapa kebijakan yang sudah menjadi sebuah keputusan dan tertuang dalam APBD, apakah itu dalam pembahasan APBD 2021 atau kemarin ada refocusing yang diantaranya juga ada pembahasan dengan DPRD. Yang hari ini masih sangat banyak yang masih belum dieksekusi. Kita hari ini bagaimana pemerintah daerah ini segera melayani masyarakat berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bagaimana di bidang kesehatan. Ini masih sangat banyak hal-hal yang masih belum terdistribusikan. Contoh bagaimana kita memikirkan tenaga-tenaga kesehatan yang justru insentifnya sampai saat ini masih belum terbayar. Padahal uangnya ada. Kemudian berapa miliar sekarang yang seharusnya sudah digelontorkan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini seperti masyarakat, para petani tembakau, para buruh pabrik tembakau yang sampai saat ini masih belum terdistribusikan. Padahal dana ini miliaran yang seharusnya ini segera disampaikan kepada masyarakat. Maka kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang sudah tinggal mengeksekusi, silakan segera ini dieksekusi. Kita tidak harus menunggu selesainya pandemi. Untuk berapa banyak sekarang para PKL yang kehilangan mata pencaharian, seberapa banyak sekarang para isoman yang tidak bisa bekerja. Maka tentunya kami dari PKB ini hanya bisa mendorong kepada pemerintah daerah sebagai eksekutor dari sebuah kebijakan ini. Kami internal dari PKB paling tidak hanya bisa memberikan stimulan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita melayani hanya dengan sembako dan itu pun hanya ratusan, padahal ribuan yang masyarakat Bondowoso menunggu kebijakan ini dan dana itu ada. Nah ini kami di DPRD, saya sebagai Ketua Fraksi dan seluruh anggota fraksi PKB ini ingin mendorong agar segera mengeksekusi apa yang sudah menjadi kebijakan bersama. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Rois Syuriah NU Bondowoso Kiai Haji Asyarif Fasya mengimbau kepada segenap masyarakat lebih meningkatkan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi kondisi saat ini. Mengucapkan selamat terlaksananya Harlah PKB yang ke-23. Mudah-mudahan PKB terus berkembang untuk menghadapi Corona yang 19 ini. Selain memang protokol kesehatan, saya menambah himbauan terhadap masyarakat untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi larangan-larangan dari agama, termasuk juga memperbanyak baca Al-Quran, juga beristighfar, mohon maaf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memang kita berselawat, juga mengikuti protokol kesehatan, dan ini sebagai himbauan terhadap masyarakat. Mudah-mudahan wabah yang terjadi di negara Indonesia khususnya ini mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kantor DPC PKB Bondowoso, Hadat Mujiono BSTV memberitakan.